semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Kita bersyukur kalau kita semua diberikan kesehatan. Saya percaya semuanya sukacita. Ada yang sedih? Ayo yang sedih, hiburkanlah satu dengan yang lain, karena kita hari ini mau bergembira. Tuhan memanggil kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Tepuk tangan ya di rumah, gembira. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Tuhan adakan kami semuanya. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Kasih Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami masih boleh menikmati hari ini. Kami berdoa buat sekolah minggu kami hari ini. Biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketaatan akan membawa sukacita. Bahwa ketaatan kita kepada Tuhan harus terus kita lakukan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. T-A-A-T, taat. Saya percaya semua ingin jadi anak yang taat kepada Tuhan. Haleluya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Puji Tuhan, kalau hari ini kita mau berkomitmen untuk menjadi anak yang taat dan kita bergembira. Sebentar lagi Natal telah tiba. Natal akan tiba membuat cita-cita kita semuanya. Dan saya percaya kita semua akan terus belajar menjadi anak yang taat. Ayo kita berpuji Tuhan, memuji nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Kita siapkan hati kita menyambut Sang Raja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Tuhan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kita mau pujikan firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Saya percaya kita semua rindu untuk menanamkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Sudah memelihara kami dengan segala macam berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi kami masih boleh bersuka cita untuk berdekatan dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online setiap minggu. Oleh karena itu Tuhan, pimpin guru-guru kami yang akan memimpin, membawakan pujian maupun yang membawakan firman, demikian pula kami akan menyimak dan mengikuti dari rumah. Biarlah Tuhan yang akan ambil alih semuanya di dalam renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Oke, meskipun sekarang banyak zona merah menakutkan, tapi di dalam Tuhan, yang penting kita menaati protokol yang ada. Kita tetap semangat mengikuti kebaktian yang diadakan setiap minggu. Yang jelas taati protokol yang ada. Oke anak-anak, pada hari ini tanggal 20 Desember ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20 ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Sudah disiapkan? Ya, oke. Bunda akan membacakan dalam Alkitab bahasa sehari-hari ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi didaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain, lalu diletakkan di dalam palungan yang berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan untuk semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi,
Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi tentang bayi yang mereka lahirkan. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput. Mereka memuji memuliakan Allah dengan hati yang penuh sukacita. Maaf ya, Bu ini bacanya kok cepet banget toh, kayak dikejar apa? Ya, supaya waktunya cukup ya. Oke, nanti anak-anak baca sendiri secara perlahan-lahan sambil dipahami. Oke, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini firman Tuhan temanya adalah ketaatan yang membawa sukacita. Apa? Ketaatan membawa sukacita. Nah, melalui firman ini nanti kita diajar untuk bagaimana kita tetap taat dalam situasi apapun. Karena ketaatan yang kita lakukan itu selalu mendatangkan sukacita. Ini firman Tuhan. Ya dan amin. Nah, anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya. Waduh, mau taat apa enggak? Kadang rasanya masih pengen tidur, baru enak-enaknya tidur, apalagi kalau pagi ya, jam 6 gitu ya. Aduh, dingin baru pengennya tidur, selimutnya ditutupkan rapet gitu ya. Tapi orang tua, ayo bangun, mandi, sarapan. Aduh males. Kita tergoda untuk tidak taat. Saat ulangan, mungkin dulu sebelum pandemi ya, yang lainnya nyontek semuanya. Aduh ini gimana satu kelas kok nyontek? Aduh gimana ya? Aku taat firman Tuhan ya Allah. Nanti yang lainnya nilainya bagus, aku enggak. Nah, banyak sekali dilema yang membuat kita tuh milih, aduh mau taat apa enggak? Taat apa enggak? Padahal di sini firman Tuhan mengatakan apa? Ketaatan itu pasti akan mendatangkan sukacita. Bunda ini juga gitu. Aduh, tadi malam itu banyak kerjaan. Aduh, ini biaya beritahu besok rekaman. Aduh, taat mau enggak ya? Kok tak mundur ke ya? Tapi Bunda ini mikir, ini firmannya aja ketaatan mendatangkan sukacita. Bunda ini langsung semangat, iya saya membaca firman Tuhan. Dan ternyata memang hati saya jadi sukacita. Begitu anak-anak. Memang seperti ini harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa cuma talk only, no action, ya. Nggak bisa cuma ngomong tok tapi nggak dilakukan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan mengenai bagaimana ya Maria dan Yusuf saat itu mereka harus kembali ke Bethlehem, yaitu ke tanah asal Yusuf. Kenapa? Karena saat itu pemerintah Romawi mengadakan apa? Sensus penduduk untuk mengetahui mana warganya, berapa jumlah warganya, ya. Warga yang di Bethlehem itu sebetulnya ada berapa, ya. Nah untuk itu mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing. Nah saat itu Yusuf dengan Maria tunangannya yang sudah hamil karena Roh Kudus juga harus kembali ke Bethlehem. Nah anak-anak, dari Nazaret sampai ke Bethlehem itu jaraknya berapa? 120 km. Wow, jauh sekali. Kalau Magelang sampai Semarang itu kira-kira 80 kilo. Nah ini 120 kilo loh. Berarti 2,5-nya Semarang. Padahal ya kalau naik mobil, anak-anak ke Jogja naik mobil, di mobil bobok saja bangun-bangun, aduh capek, nanti sampai rumah pengennya bobok melulu. Aduh capek banget ini loh, badannya pegel semua. Itu naik mobil. Kalau naik sepeda motor, aduh posisinya sudah, aduh capek banget ini, aduh. Ini Yusuf dan Maria naik apa? Hah? Naik keledai atau onta? Hah? Kalau naik hewan, kira
Lah Maria sedang hamil besar, sebentar lagi melahirkan. Coba, anak-anak pernah nggak naik kuda? Pernah nggak naik onta? Bu ini pernah naik onta tuh sakit pantatnya, padahal cuma muteri lapangan sekali aja, lapangan kecil di Gembira Loko itu. Aduh ya ampun, coba kalau itu sampai 5 jam gitu. Aduh, tapi ini Maria itu perutnya udah besar, dia harus naik hewan jaraknya 120 kilo. Terus Yusuf gimana? Yusuf nuntun itu hewannya, coba bayangkan. Dulu Bu Reni waktu hamil Kak Nita itu ya ampun, jalan dari pasar mau sampai ke depan sekolah itu, dulu masih ngajar di Mudilan, aduh cuma jalan nggak ada 1 kilo 600 meter itu, sudah sakit perutnya, sakit banget. Kadang-kadang Bu Reni sampai berhenti di warung itu karena sakitnya. Nah Bu Reni nggak bisa bayangkan gimana Maria saat itu 120 kilo, aduh ya ampun sakitnya kayak apa. Tetapi disinilah keistimewaannya, Yusuf dan Maria tetap taat. Mereka jalan siang, malam, istirahat sebentar, jalan lagi. Dan akhirnya anak-anak, pada saat sampai di Bethlehem, di sana itu biasanya masing-masing rumah itu punya kamar atas, ya. Kamar atas ini biasanya untuk menginap kalau ada saudaranya yang datang. Nah, saat itu rumah-rumah yang ada di Bethlehem, bagian atasnya, ruang atasnya itu sudah penuh tamu. Ya, jadi kalau ada saudara dari jauh datang waktu sensus itu, mereka mendatangi saudaranya, oh ya langsung sana ke atas, ke kamar atas. Gitu. Nah, tadi Yusuf dan Maria kan jalannya pelan. Gimana hendak mau binatangnya mau suruh lari cepat? Wong Maria sudah hamil besar, pelan ya, dengan taat, dengan tulus. Nah, terus sampai di sana Yusuf ketok pintu ke rumah kerabat-kerabatnya, tok. Bisakah kami menginap di sini? Aduh saudaraku, sudah nggak ada, di atas sudah penuh banyak orang. Ngetok lagi, tok. Adakah kamar atas buat kami menginap, saudaraku? Aduh nggak ada, sayang banget. Terus tok. Ini Maria sudah capek, ya ampun, udah keringat dingin ya, ini perutnya udah merasa mau melahirkan, harus berhenti. Yusuf harus berhenti. Ini aku sudah saatnya melahirkan. Yusuf bingung juga ya. Terus akhirnya tok, dibukakan pintu. Saudaraku, bisakah kami menginap di kamar atas? Aduh, mohon maaf sekali, kamar atas sudah penuh. Tadi sudah banyak kerabat-kerabat yang tinggal di sana itu sudah sesak. Tapi lihat ini loh, itu istrimu udah mau melahirkan. Iya, dia udah kesakitan. Oh, ada kami ruang di bawah, tidak di atas. Itu di dekat kandang domba. Di ruangan itu kami tempat menyimpan jerami buat makan domba. Ada juga palungan-palungan tempat makan domba. Jadi di sebelahnya kandang domba. Jadi di situ memang tempat jerami untuk makan domba. Mau di situ? Ya sudahlah di situ, karena ini istriku sudah mau melahirkan. Nah akhirnya benar anak-anak, Yusuf menuntun Maria sampai ke ruang bawah yang di dekat kandang tersebut. Dan karena pertolongan Tuhan Allah, akhirnya bayi Yesus lahir. Nah karena nggak ada ranjangnya yang bagus, di situ cuma ada kotak tempat jerami. Tadi Bunda sudah katakan ya, itu di ruangan tempat nyimpan jerami, termasuk ada kotaan buat makan domba. Nah akhirnya bayi Yesus ini dibungkus dengan kain, ya, karena perjalanan jauh makan Maria bawa kain, ya, nah dibungkus kain, kemudian supaya hangat diletakkan di atas
palungan yang sudah dialasi jerami. Nah, di situ ya. Nah, kelahiran Yesus ini ternyata ya didengar beritanya pertama kali oleh para gembala. Kalian tahu ya, gembala itu kalau zaman dulu sering nggak dianggap, sering disepelein. Karena kerjaannya apa? Cuma mengembalakan kambing, pakaiannya juga nggak bagus, ya. Mereka itu ke padang jauh. Kalau mereka mengembara ini membawa kambing domba itu, mereka ke tempat yang jauh di padang rumput, jalannya sampai berkilo-kilo. Nah, mereka malam hari waktu itu mereka baru tiduran, ya. Mereka baru tiduran, kan langitnya kan terbuka gitu ya, kan itu di padang rumput ya. Jadi mereka bisa melihat langit, bintang-bintang itu. Kalau ada gerakan benda langit meteor, mereka bisa lihat jelas itu. Nah, pada waktu mereka tidur-tiduran itu, ya mereka bahkan tidur, tiba-tiba ada cahaya yang membuat mereka terperanjat kaget. Apa ini? Kok ada malaikat Tuhan terang banget, mereka takut. Apa ini? Bangun. Apa itu? Itu malaikat Tuhan. Udah gak takut semuanya. Gak pernah seumur hidup mereka melihat seperti itu. Terus mereka masih ketakutan ya, karena gak pernah melihat cahaya yang seterang itu. Terus malaikat Tuhan mengatakan, hai gembala, jangan takut. Jangan takut. Aku memberitakan kabar baik kepadamu. Hari ini lahir seorang Mesias, seorang juru selamat, membawa sukacita untuk seluruh bumi. Lahirnya di mana? Nah, anak-anak para gembala kemudian datang ke sana. Mereka menemui Yesus dan Maria, ya, serta Yusuf. Kemudian mereka menyembah Yesus dan menceritakan kepada Maria. Maria merasakan sukacita, ya. Kemudian para gembala setelah dari situ, mereka kembali ke padang dengan hati yang penuh sukacita. Mereka merasakan sukacita yang sangat mendalam. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar untuk taat seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Meskipun saat itu berat, mereka taat. Ya, Maria juga seperti itu, mereka taat. Para gembala yang baru enak-enakan tidur, mereka taat mencari di mana bayi Yesus membawa sukacita itu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk taat. Kalian harus percaya, ketaatan di dalam Tuhan pasti akan mendatangkan sukacita. Tidak mungkin tidak. Memang untuk taat itu harus berusaha keras, tapi kalian akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Ketaatan pasti happy ending. Oke, Tuhan memberkati, tetap semangat mengikuti ibadah setiap minggu. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan, berikan teladan kepada kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Meskipun kadang kami merasa sulit Tuhan untuk taat, tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami untuk belajar taat dimanapun dalam situasi apapun. Karena ketaatan itu akan mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita, itu yang ada dalam hati kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yuk kita mau bersukacita buat hari ini. Kita mau jadi anak yang taat, yang akan membawa kebahagiaan bagi kita. Yuk kita puji Tuhan. Oh, sukacitaku, semua bergembira. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
kita aktivitas ya. Aktivitas kali ini kita membuat kartu Natal. Kartu Natalnya sekreasi kalian. Nah, kartu Natal ini kita tujukan ya, kita berikan untuk orang tua kita atau kepada kakek nenek kita atau saudara kita. Jangan lupa kartu Natal yang sudah kita buat difoto dan dikirim ke grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Anak-anak, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita dan kita bersyukur kalau kita semuanya boleh sukacita. Dan kita akan mengakhiri di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya meminta kepada Kak Tia untuk berdoa penutup hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami semua hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk tim medis, untuk gereja-gereja, dan untuk kami semua supaya dalam masa-masa melawan pandemi ini kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, mari Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, doa ini aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, ajarilah kami juga seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami